Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar Ternak. Pada konten kali ini ada beberapa hal yang ingin saya bagikan, terutama ini masalah telur ya. Nah, ini yang saya bahas saat ini di konten kali ini itu mengenai apa penyebabnya telur tidak dapat menetas. Nah, ini ada beberapa penyebab ya teman-teman. Ada internal, ada eksternal yang menyebabkan telur ayam itu tidak menetas. Oke, sebelum kita bahas, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terus ikuti channel Belajar Ternak ya teman-teman. Baik, kita lanjut ya teman-teman. Oke teman-teman, ada beberapa ya alasan kenapa telur ayam tidak bisa menetas. Nah, ini telur ayam itu kan berasal dari ayam betina ya. Ayam betina itu yang aneh ini, ayam betina itu tanpa dikasih pejantan, tanpa kawin itu dia bisa telur teman-teman. Nah kan aneh tuh, aneh tapi nyata, tapi itulah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan kalau tidak ada pejantannya, otomatis telur itu tidak ada fertilnya, seperti itu kan, tidak ada proses kawin sehingga tidak bisa fertil telurnya. Dan itu salah satu yang menyebabkan telur-telur yang dihasilkan itu gagal menetas. Nah, selain itu, karena tidak dibuahi oleh pejantannya, ada lagi penyebab lainnya yang membuat telur ayam itu gagal menetas. Dan apa saja itu? Nah, penasaran toh ke sahabat channel Belajar Ternak? Baik, kita akan mengulas habis ini ya, faktor eksternal dan internalnya. Oke, yang pertama, nah seperti yang saya bicarakan tadi di awal, bahwasannya yang pertama itu telur tidak bisa menetas karena tidak ada ayam pejantan. Ya, yang pertama itu. Jadi keberadaan ayam pejantan ini harus dan wajib kalau kepingin telur itu fertil atau bisa menetas nantinya. Oke. Telur yang tidak bisa menetas itu disebabkan memang tidak adanya keberadaan ayam pejantan teman-teman. Nah, oleh sebab itu, meskipun betina ini tetap bisa bertelur tanpa ayam pejantan, telur yang dihasilkan nantinya tidak akan bisa menetas teman-teman. Nah, faktor usia ayam jantan juga mempengaruhi daya tetas telur itu. Kenapa? Karena usia ayam yang terlalu muda dan terlalu tua biasanya kurang subur teman-teman, sehingga mempengaruhi daya tetas telur. Oke, penyebab yang kedua. Nah, ini untuk teman-teman, untuk sahabat channel Belajar Ternak yang khususnya sistemnya itu pengen cepat produksinya terus pakai mesin tetas. Nah, ini penyebab keduanya adalah faktor suhu dan kelembaban mesin penetasnya. Coba dicek lah. Telur ayam yang gagal menetas juga disebabkan karena suhu dan kelembapan mesin penetas teman-teman. Ini yang mesin penetas ya. Kalau alami kayak dirami indukannya sendiri, insya Allah aman karena dia punya pelembab sendiri gitu loh. Kalau teman-teman itu menetaskan melalui bantuan mesin ya, mesin penetas, maka teman-teman harus memastikan suhu dan kelembapannya. Nah, suhu yang harus diperhatikan biasanya itu suhu yang fluktuatif teman-teman, karena salah set termostat ya, atau banyak kebocoran pada mesin tetas biasanya akan mengakibatkan telur tidak menetas. Jadi harus benar-benar mesin telur penetas itu harus benar-benar tidak ada kebocoran teman-teman, tidak ada udara yang masuk dan keluar seperti itu, sehingga suhu di dalam mesin penetas itu bisa stabil seperti itu. Jadi teman-teman itu untuk mengontrol mesin tetasnya itu harus secara berkala teman-teman. Untuk suhu sebaiknya itu pada angka 36 derajat Celcius. Terus suhu tertingginya diatur 38 derajat Celcius. Dan untuk suhu kelembapannya antara 50% sampai dengan 60%. Nah, itu aturannya ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk yang ketiga ya teman-teman ya, perbandingan rasio ayam betina dan ayam jantan. Nah, ini perlu diperhatikan teman-teman. Jadi pejantan satu itu berbanding 6 betina. Itu pun pakannya harus bagus pejantannya. Kenapa? Karena supaya 6 betina ini
bisa dikawinin semua teman-teman. Rasio yang terlalu besar membuat telur tidak dibuahi seperti sama pejantannya. Pejantannya lemes bro. Pejantan kalau banyak betinanya, aduh, boyoknya itu gak kuat ya bro ya, ndak akan kuat gitu loh. Bener dia kawin tapi ndak ada spermanya seperti itu nantinya. Oke? Jadi yang paling baik rasionya 1 perjantan 5 indukan atau 1 pejantan 6 indukan. Itu sudah bagus teman-teman. Oke, yang selanjutnya ini adalah faktor penyebab yang keempat ya. Penyimpanan telur ayam yang terlalu lama. Nah ini terutama teman-teman atau sahabat channel beternak ini yang sering atau yang menggunakan sistem intinya kandang baterai atau kandang susun itu biasanya ya. Jadi di kandang ayam itu di kotak, ndak liaran, ndak umbaran gitu. Di kotak 1 pejantan 5 betina, 1 pejantan 6 betina ya. Telur itu dia langsung diambil. Telur itu modelnya seperti diambil. Ini dalam waktu penyimpanan telur ayam, karena tiap hari ngambil kan, kita tiap hari panen telur. Nah itu semakin lama telur itu disimpan, daya tetas telur akan semakin menurun teman-teman. Agar menetas dengan baik, sebaiknya telur ayam itu segera dimasukkan pada mesin tetas sebelum seminggu. Nah ini pengalaman saya. Sekarang saya enggak mau mesin tetas gitu ya, enggak pakai mesin tetas karena untuk ayam petarung ya. Kalau ayam petarung, kalau ayam petelur sih atau ayam pedaging enggak apa-apa seperti itu ya, karena dimanfaatkan dagingnya. Memang ada faktor-faktor nanti yang menyebabkan ayam itu lemas dan sebagainya. Salah satunya ya pakai mesin penetas dan lain-lain gitu. Yang lebih baik pakai indukan lah kalau saya gitu, seneng alami lah. Oke, kita lanjut teman-teman. Faktor kelima yang menyebabkan telur tidak bisa menetas yaitu faktor pembalikan telur. Ini terutama yang pakai mesin tetas teman-teman. Minimal pembalikan telur itu dilakukan 2 kali sehari. Tepatnya pagi dan sore hari ini teman-teman. Kalau misalnya mesin tetasnya model otomatis, teman-teman kan tidak usah balik itu. Kita tinggal ngatur aja kan. Mesin tetasnya itu ketika berapa jam dia akan balik sendiri kan seperti itu. Kalau mesin tetas manual yang kita yang harus membalikkan ya minimal itu tadi. Nah pembalikan telur itu biasanya itu dilakukan pada hari keempat teman-teman, bukan hari pertama ya, hari keempat teman-teman. Hari keempat itu teman-teman baru mulai melakukan pembalikan telur sampai usia telur 18 hari. Jadi mulai hari keempat itu mulai pembalikan sampai 18 hari itu minimal 2 kali sehari ya. Selanjutnya telur tidak perlu dibalik. Jadi kalau sudah lebih dari 18 hari tidak perlu. Karena apa? 19, 20, 21 dia proses itu mau keluar teman-teman. Kalau yang fertil itu udah mau netes ya, 21 hari dia akan netes ya teman-teman. Kalau misalnya kalau misalnya tidak dibalik gimana? Wah ini yang menyebabkan apa? Menyebabkan kuning telur itu akan lengket di cangkang. Nah kalau lengket di cangkang itu maka akan membuat telur menjadi gagal menetas. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke yang berikutnya. Oke teman-teman, faktor yang selanjutnya yang menyebabkan telur ayam itu tidak bisa menetas yaitu yang keenam ini ya. Yang keenam itu adalah karena kondisi kandang itu kurang nyaman, tempat ngeramin telurnya itu kurang nyaman teman-teman. Jadi teman-teman harus membuatkan kandang tempat bertelur ayam itu yang ideal lah, sehingga telur itu bisa disimpan oleh indukan ayam itu dengan nyaman tanpa gangguan apapun seperti itu. Yang ketujuh, faktor eksternalnya seperti pakan dari si ayam itu harus baik ya seperti itu, sehingga kalau pakannya baik, kandangnya baik juga ideal, maka kualitas telur yang dihasilkan oleh indukan itu bisa baik juga seperti itu, sehingga daya tetasnya itu bisa 100% seperti itu teman-teman. Yang selanjutnya, yang terakhir ini ya,
Yang kedelapan, yang menyebabkan telur tidak bisa menetas itu adalah antara lain, yang terakhir ini, telur itu terlalu cepat untuk menetas. Jadi fertil, benar fertil dia, tapi dia terlalu cepat. Ini si anakan ini mau keluar telur itu terlalu cepat. Jadi ada gumpalan-gumpalan darah yang tidak baik seperti itu, yang seperti bau busuk lah. Nah, itu membuat gagalnya itu telur menetas. Sudah ada embrionya, sudah mau keluar, tapi banyak gumpalan-gumpalan darah. Dan itu juga disebabkan oleh suhu kelembapan. Nyalur lagi ya dengan penjelasan yang sebelumnya seperti itu teman-teman. Suhu dan kelembapan tempat mesin penetasnya. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa kami bagikan di konten kali ini. Semoga konten ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa selalu like, komen, dan subscribe channel Belajar Ternak. Terima kasih banyak sudah menonton channel kami dan mengikuti channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.